warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Muksi Utami dengan NIM 2001025-061 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran. Sesuai dengan judul videonya, di sini saya akan membahas tentang gaya belajar yang bisa kita kenali melalui tipe kepribadian anak. Yang kita tahu, setiap orang atau setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita sebagai orang tua dan guru harus mampu memahami gaya belajar setiap peserta didik atau setiap anak. Karena jika gaya belajarnya tidak sesuai dengan kepribadian mereka, itu akan membuat mereka sulit mencerna atau menerima materi yang telah disampaikan oleh guru mereka. Lalu bagaimana sih cara kita mengenali gaya belajar setiap anak dari tipe kepribadian mereka? Yuk kita simak videonya. Yang pertama adalah tipe kepribadian sanguinis. Anak-anak yang memiliki tipe kepribadian ini cenderung banyak berbicara. Mereka juga mampu mengungkapkan pendapat atau perasaannya dengan baik. Tapi anak-anak dengan tipe kepribadian ini cenderung mudian dan mereka juga tidak suka hal yang terlalu bertele-tele. Lalu yang kedua ada tipe kepribadian koleris. Tipe kepribadian koleris ini biasanya anak-anaknya cenderung berani berbicara atau berani mengungkapkan pendapatnya. Mereka juga memiliki pemikiran yang analitis dan logis. Dan biasanya anak dengan kepribadian ini cenderung mudah tersinggung. Maka dari itu kita sebagai orang tua dan guru harus bisa menggunakan bahasa-bahasa yang baik dalam menyampaikan segala sesuatu kepada anak bertipe koleris ini. Yang ketiga, tipe kepribadian flegmatis. Nah, anak-anak yang memiliki tipe kepribadian seperti ini cenderung mereka suka nyantai. Mereka suka menunda-nunda pekerjaan mereka. Maka dari itu, kita sebagai orang tua maupun guru harus bisa mengajarkan kepada anak yang tipe flegmatis ini kedisiplinan agar mereka itu tahu bahwa mereka memiliki amanah dalam mengerjakan sesuatu sehingga mereka tidak terlalu sering menunda-nunda pekerjaan mereka. Lalu yang keempat, ada tipe kepribadian melankolis. Biasanya anak-anak yang memiliki tipe kepribadian ini cenderung pendiam. Mereka lebih sering belajar sendiri dan mereka sering juga disebut sebagai observer yang baik karena mereka suka sekali mengamati sekitar. Nah, sekarang kita akan membahas gaya belajar seseorang. Mungkin teman-teman semua sudah tahu gaya belajar itu dibagi menjadi berapa. Ya, gaya belajar yang perlu kita tahu itu ada 4. Mungkin teman-teman lebih sering dengar yang 3 ini nih. Ada visual, audio visual atau auditory, dan yang ketiga ya kinestetis. Nah, yang keempat apa sih? Yang keempat adalah gaya belajar global. Yuk kita kenali satu persatu gaya belajar. Nah, yang pertama adalah gaya belajar visual. Biasanya anak-anak yang gaya belajar visual cenderung menggunakan indera penglihatannya. Jadi mereka lebih suka mengamati. Lalu bagaimana sih cara kita mengajari anak-anak dengan gaya belajar visual ini? Kita bisa menggunakan metode yang namanya metode mind mapping. Teman-teman pasti sudah nggak asing dong dengan namanya mind mapping ini. Mind mapping ini bisa kita gunakan sebagai metode pembelajaran kepada anak-anak dengan gaya belajar visual. Karena anak dengan gaya belajar ini cenderung mudah lupa. Maka dari itu kita membuat sesuatu hal yang unik atau yang lucu, mereka bisa mengingat pembelajaran yang kita sampaikan. Kedua, ada anak dengan gaya belajar auditory. Nah, sesuai dengan namanya, anak-anak dengan gaya belajar ini lebih menggunakan indera pendengarannya dibandingkan indera pengamatannya. Lalu bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak-anak dengan gaya belajar tersebut? Kita bisa membuat kelompok diskusi karena biasanya anak-anak dengan gaya belajar auditory ini mereka lebih senang
mereka lebih senang berdiskusi. Maka dari itu kita bisa membuat sebuah kelompok, lalu kita akan membuat kelompok diskusi dan mereka akan berdiskusi dengan baik. Lalu yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik. Menurut saya, gaya belajar kinestetik ini cukup unik karena mereka bisa belajar sambil bergerak atau melakukan aktivitas yang lain. Biasanya kalau kita sering lihat anak-anak yang suka menghafal sambil jalan-jalan, itu mereka termasuk anak-anak dengan gaya belajar kinestetik. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah gaya belajar global. Ini biasanya anak-anak dengan gaya belajar global ini bisa sekaligus menggunakan 3 gaya belajar, yaitu tadi ada gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Tapi mereka dengan anak-anak gaya belajarnya global ini harus kita sering-sering kasih motivasi supaya mereka bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, sekarang yuk kita kaitkan dari 4 kepribadian tadi dengan 4 cara gaya belajar. Nah, anak dengan tipe kepribadian sanguinis ini lebih cocok menggunakan gaya belajar visual. Lalu, anak dengan tipe kepribadian koleris ini lebih cocok menggunakan gaya belajar auditori. Gitu juga dengan anak dengan tipe kepribadian phlegmatis, mereka lebih baik menggunakan cara belajar auditori juga. Dan yang terakhir, anak dengan tipe kepribadian melankolis ini lebih cocok menggunakan gaya belajar global karena mereka itu cenderung pendiam. Mereka lebih suka belajar sendiri, jadi mereka bisa mengikuti semua gaya belajar yang sesuai dengan moodnya. Cukup sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.